Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten yang termasuk di dalam Provinsi Jawa Tengah dan terletak di lereng Gunung Lawu. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 hektar yang terletak antara 110 derajat 40 menit hingga 110 derajat 70 menit bujur timur dan 7 derajat 28 menit hingga 7 derajat 46 menit lintang selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22 derajat hingga 31 derajat. Kabupaten Karanganyar juga disebut Bumi Intan Pari yang merupakan singkatan dari industri, pertanian, dan pariwisata. Yang tentunya ketiga aspek tersebut yang menjadi prioritas Kabupaten Karanganyar. Bahkan di tahun 2019, Kabupaten Karanganyar tercatat bisa mencukupi kebutuhan beras di Solo Raya dikarenakan surplus 104.101 ton terhitung dari 311.778 ton produksi, stok 185.242 ton, dan kebutuhan reguler 81.141 ton. Produksi di Karanganyar mengandalkan luas tanam 52.000 hektar di lahan 22.000 hektar. Kabupaten Karanganyar juga mempunyai visi, yaitu berjuang bersama memajukan Karanganyar, dan 5 misi di antara lain: 1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh. 2. Pemberdayaan perekonomian rakyat. 3. Pendidikan gratis SD, SMP, dan kesehatan gratis. 4. Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan. 5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga. Dalam misi yang pertama, yaitu pembangunan infrastruktur menyeluruh, Kabupaten Karanganyar sudah membuktikan pembangunan infrastruktur yang merata, seperti pembangunan kantor pelayanan publik di setiap kecamatan, seperti kantor Kecamatan Matesi, kantor Kecamatan Jatiyoso, dan yang lainnya. Dengan dibangunnya infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar ini, tentu saja agar meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Dan bahkan sekarang sudah terintegrasi menjadi satu setelah dibangunnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Karanganyar. Pergerakan kami sangat didukung oleh pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah Kabupaten Karanganyar itu beliau Pak Bupati itu sudah punya progres sehingga sangat menyentuh kami. 2 tahun terakhir itu kami terus diberi motivasi dan diberi semacam bantuan, stimulan, kemudian kontribusi dari kabupaten itu sangat menyentuh dan mengena. Artinya bisa membantu kami untuk melancarkan, di mana visi misi Pak Bupati itu kan terus bergerak di semua kecamatan, dan kecamatan kami juga sangat berefek baik dan masyarakat juga bisa menerima dengan baik dan sudah terasa. Bukan hanya kantor pelayanan publik saja yang dibangun pemerintah Kabupaten Karanganyar. Tentu saja fasilitas publik pun juga tak luput dari pembangunan, seperti pengaspalan jalan raya, flyover palur, sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, trotoar untuk pejalan kaki, dan taman kota. Selain itu, Masjid Agung Madaniyah dan gedung teater film. Semua ini dibangun semata-mata untuk kenyamanan masyarakat. Di Kabupaten Karanganyar terdapat juga jalur lintas provinsi dan juga terdapat 4 pintu exit tol yang menjadikan Kabupaten Karanganyar mudah diakses melalui jalur darat, baik itu untuk perdagangan, pariwisata, industri, dan juga perjalanan bisnis maupun dinas. Selain itu, di Kabupaten Karanganyar juga terdapat 2 proyek besar, yaitu pembangunan Waduk Jelantah di Jatiyoso yang masih dalam proses pembangunan dan Waduk Gondang di Kerjo yang sudah beroperasi. Dengan adanya waduk tersebut, tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Misi yang kedua adalah pemberdayaan perekonomian rakyat. Potensi masyarakat Kabupaten Karanganyar sangatlah banyak. Di
antara lain usaha industri rumahan seperti kerajinan bambu yang ada di Kecamatan Jumapolo dan Jumantono, kerajinan kayu pinus yang ada di Kecamatan Tawangmangu. Selain kerajinan, juga ada banyak usaha kuliner. Selain itu, juga semakin banyak UMKM di berbagai kecamatan yang mampu bersaing sampai tingkat nasional, bahkan sampai internasional. Sebagai contoh, di Kecamatan Kerjo ada UMKM Persatuan Peternak Bebek Waduk Gondang. Mereka mampu mengelola sebuah produk yang semuanya berasal dari bebek. Dari mulai telur asin, daging bebek, sampai limbah pun dikelola dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Alhamdulillah, dengan kita mengadakan kelompok, mendirikan kelompok, telah dibimbing oleh PPL Kerjo dan Dinas Karanganyar, Kementerian Pertanian, PKH juga membantu bebek. Pemerintah juga antusias sekali memberi simpati kepada kelompok-kelompok kami yang alhamdulillah sekali kita juga bisa merasakan bantuan dari pemerintah. Peternak bebek Waduk Gondang ini juga mempunyai rumah makan rica bebek dan juga inovasi produk selain telur asin, yaitu keripik telur bebek. Untuk misi yang ketiga, pendidikan gratis SD SMP dan kesehatan gratis. Kabupaten Karanganyar juga mengedepankan kualitas pendidikan. Salah satu kepedulian pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu dengan membuat program sekolah gratis dari SD sampai dengan SMP. Hal ini tentu saja untuk mendukung gerakan mencerdaskan bangsa. Selain itu, juga ada program pelayanan kesehatan gratis yang bisa diakses melalui puskesmas. Untuk mewujudkan misi tersebut, Kabupaten Karanganyar telah membangun fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Jenawi dan Puskesmas Karangpandan. Dibandingkan dengan puskesmas yang lama, puskesmas kami yang baru, yang tentunya bangunannya jauh lebih bagus. Kemudian kami bisa, seperti tadi saya sampaikan, memisahkan pelayanan yang sakit dan juga pelayanan yang sehat jauh lebih optimal. Sehingga kami juga melayani pasien-pasien yang memiliki kartu JKN, yang dimana itu mendapat pelayanan gratis di puskesmas ini. Masyarakat juga jauh lebih nyaman. Kami berharap bahwa dengan gedung yang baru ini juga peningkatannya juga ikut dirasakan oleh masyarakat. Selain puskesmas, pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah membangun gedung baru untuk RSUD Karanganyar, yang tentunya juga terdapat fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Misi yang keempat, pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan. Ada banyak objek wisata di Kabupaten Karanganyar yang belum terekspos dan layak dijadikan pilihan berlibur di akhir pekan. Di berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar dengan berjualan makanan, jasa transportasi, dan fasilitas penginapan. Di samping itu, wujud pembangunan desa juga diterapkan melalui visual desa mandiri, seperti Desa Kemuning di Ngargoyoso yang mendapat julukan Smart Village dengan menerapkan teknologi internet untuk warganya. Kemuning menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Karanganyar berdasarkan SK Bupati Karanganyar yang kami terima. Wisatawan yang hadir di Kemuning saat ini luar biasa sekali, apalagi dengan situasi kondisi yang saat ini sudah berjalan, bahwa di beberapa tempat wisata belum berjalan, namun di Kemuning kami dengan protokol kesehatan yang ketat, kami sudah bisa menerima wisatawan dari berbagai daerah, dan tentunya ini akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat yang ada di desa Kemuning dalam upaya meningkatkan pariwisata dengan baik, menerima kunjungan dengan baik, sehingga digital ini penting bagi kita semuanya. Dan atas apa yang kami lakukan ini, tahun 2021 kami mendapat juara desa wisata digital yang dilaksanakan oleh BJ Award tingkatnya nasional. Tentu ini adalah penyemangat dan motivasi kami untuk menguatkan masyarakat desa Kemuning, dan kami berharap di tahun 2023 nanti semua masyarakat desa Kemuning melek digital.
mulai dari sekarang, karena digital itu penting dan perubahan zaman dari waktu ke waktu terus berlalu, dan Kemuning akan menjadi, kita usahakan menjadi miniatur dari sebuah peradaban yang dimulai. Dan dengan digital yang kami miliki, kami mampu mewartakan, menyebarkan berita tentang seluruh kegiatan yang ada di Desa Kemuning, baik itu UMKM, pariwisatanya sendiri, objek wisatanya, sudah kami kabarkan ke seluruh negeri melalui website Desa Kemuning, Facebook Desa Kemuning, Instagram, dan melalui dunia maya, sehingga masyarakat sudah bisa melihat apa yang ada di Desa Kemuning. Selain Desa Kemuning, juga masih ada pengembangan desa wisata, yaitu Desa Sumber Bulu di Mojogedang, yang telah mendapatkan piagam penghargaan dari Menparekraf. Dan misi yang kelima, peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. Di Kabupaten Karanganyar, meski memiliki keberagaman agama dengan tingkat religi yang kuat, namun warga masyarakat Kabupaten Karanganyar dapat hidup bertoleransi dalam beragama. Salah satu contohnya yaitu di dalam satu kampung di kawasan Ceto terdapat 3 agama dan mereka saling bergotong royong untuk mewujudkan toleransi beragama. Di sini ada agama Hindu, agama Kristen, dan agama Islam. Jadi ketiganya itu ada di Dukuh Ceto ini. Walaupun berbeda, tapi kegiatan kami itu sangat guyup. Jadi mulai dari kegiatan adat, budaya itu kita bersama-sama, bareng-bareng. Terus misalnya ada kegiatan-kegiatan yang gotong royong untuk warga, itu pun kita juga bersama-sama. Terus kemudian dalam upacara adat, di sini ada namanya upacara adat Modosio, itu kan bersih dusun. Itu seluruh masyarakat yang ada di Dukuh Ceto ini bareng-bareng. Jadi sangat guyup sekali di sini. Ini sangat baik, bersinergi, terus bersaling bertoleransi. Setiap kegiatan baik di acara Natal, Galungan, atau Idul Fitri, kita saling bantu. Misal ada dari umat Kristiani ada acara Natal, itu dari umat Islam maupun umat Hindu ikut mengempam dalam kegiatan acara tersebut. Rekan-rekan agama selain Muslim selalu setiap ada sesuatu yang harus dimintai bantuan oleh Muslim itu selalu sigap dan selalu ikhlas dalam melakukan. Toleransinya sangat luar biasa, walaupun berbeda tapi dalam satu kegiatan itu sangat bagus gitu, dan komunikasinya juga sangat bagus sekali. Jadi antara Islam, Hindu, Kristen itu saling toleransi, saling memahami, dan saling sopan santunnya itu sangat luar biasa. Hal tersebut tentu saja juga berpengaruh terhadap sosial dan budaya. Dan untuk pemberdayaan perempuan, di Kecamatan Kerjo terdapat juga KWT atau Kelompok Tani Wanita, yang seluruh anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga di bawah bimbingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Mereka mengelola bidang pertanian sehingga dapat menunjang kebutuhan pribadi dan juga dapat mendistribusikannya ke masyarakat luas. Di rumah tangga, kebutuhan sayur mayur itu sebisa mungkin kita tidak belanja di luar, yang sudah dipenuhi dengan tanaman-tanaman di sekitar kita dengan cara kita menanam sayur, menanam kebutuhan sayur mayur. Akhirnya tanggal 19 September itu kita ngumpul ibu-ibu di bawah naungan kepala desa, tapi yang menjalankan ibu-ibu, dan setuju untuk mendirikan organisasi ini. Dan berdirilah kelompok wanita tani yang kami beri nama Anissa. Kenapa Anissa? Karena Anissa itu mencerminkan wanita yang kuat, wanita yang tangguh, yang superwoman lah. Ini adalah salah satu wujud pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karanganyar. Bahkan, para pemuda di Kabupaten Karanganyar pun sangat kreatif. Banyak profesi seni yang digeluti semata-mata untuk melestarikan kebudayaan lokal.
dengan kelima misi tersebut dan juga gotong royong bergandeng tangan, berjuang bersama memajukan Karanganyar menuju Life Center of Nusantara. Karanganyar. Karanganyar. Karanganyar tentram,